Ya. Nah, sekarang berdiri ibu di sini karena ibu akan memberikan layanan kepada anak-anak tentang tubuhku rahasiaku. Semua sudah tahu? Belum. Baik. Jadi ibu mengambil topik ini. Tapi sebelum itu banyak kita harus berdoa dulu. Iya. Ya. Ibu bisa minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Sisko ibu. Oke, aku Sisko sana dulu. Lukman. Sisko Lukman nih. Joni. Oke. Lukman. Silakan. Semuanya sikap doa yang benar ya. Baik ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak Lukman. Semoga dari sana dulu. Jadi topik yang ibu bawakan hari ini berjudul tubuhku rahasiaku, menghormati batasan diri dan orang lain. Nah, sebelum itu, mengapa ibu ambil topik ini? Karena ibu dapat laporan dari guru-guru lain bahwa anak-anak ibu ini belum bisa mengontrol perilakunya dalam menghormati batasan dengan teman-teman. Contoh, ada yang suka cubit-cubit pipi sembarang, ada yang kesana. Ini contohnya ini. Jadi itu tidak boleh sebenarnya ya. Makanya ibu telah melakukan asesmen beberapa hari yang lalu. Jadi ibu memilih topik ini supaya diberikan kepada anak-anak sekalian. Bisa? Bisa. Semuanya masih semangat atau sudah ngantuk? Ngantuk. Tapi ini depan sudah ngantuk. Jadi semuanya berdiri dulu baru kita speaking. Ayo. Ambil posisi yang enak. Berdiri. Semuanya dari pasang masing-masing. Kiri kanan. Atau tadi. Aduh, bro. Aduh, ada itu. Suka berdiri. Kita mesti terus dulu. Ada. Nah, teman yang di belakang siapa? Pasang tiga orang di belakang. Ya. Ayo si Jo. Joni. Nah, Joni mana saja? Nah, Joni mana lain? Joni sudah mulai. Ya. Oke, baik. Tapi jangan ribut. Nah, berdiri di situ. Nah, semuanya menghadap ke teman-teman. Sudah ibu. Nah, jadi ibu punya judul baik sedikit ini. Tepuk jauh, dekat dan akrab. Semuanya sudah bermain belum? Jadi kita contoh dulu. Nah, kalau semuanya sama begini. Nah, semua itu satu orang mulai berdiri. Satu orang. Satu orang begini. Ibu coba dia mau jauh dari sini. Aku praktekkan saja. Jauh ibu. Sudah. Kalau ibu yang jauh, teman yang buka tangan gitu dia menjauh. Nah, teman yang jauh begini. Kalau ibu udah mendekat. Kalau ibu udah terus tahu teman bukan di tengah. Kalau begini deh ibu. Ya. Dan yang di tengah itu jangan masuk saja. Harus. Iya. Bisa. Bisa ibu. Nah, mulai ya. Kenapa kamu sudah gitu? Kan nanti. Oh iya. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Dekat. Tarik. Oke. Terima kasih. Jadi sebelum masuk ke materinya, ibu akan menjelaskan sedikit tentang
Berarti bisa. Oke, baik. Kita mulai ya. Yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang konsep tubuh. Di mana tubuhku rahasiaku. Jadi anak-anak sudah melihat di sini. Ini gambar apa? Tubuh manusia. Nah, tubuh manusia dipakai terdiri dari apa? Itu pun dokter mengizinkan izin terlebih dahulu toh. Ya mungkin dokter kan langsung sentuh toh. Ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan bahwa tubuh yang tertutup itu adalah kata anak-anak, di mana hanya anak sendiri yang mengetahuinya. Tidak boleh ada orang yang tahu, hanya kita sendiri. Bisa? Ya. Dan berhubungan dengan tubuh kita karena di sini materi tentang tubuhku rahasiaku menjaga batasan diri dan orang lain. Jadi Ibu mengaitkan dengan sentuhan, di mana yang tadi teman Juliani sentuh. Di mana anak Juliani sentuh rumah, sentuh begini. Itu kan di rumah langsung tidak nyaman, toh? Ya. Jadi sentuhan itu ada dibagi ada 3. Sentuhan aman, sentuhan tidak aman, dan sentuhan yang membingungkan. Contoh sentuhan aman, misalnya anak-anak lagi nangis di rumah, terus orang tua datang, lalu, nah itu anak-anak siapa orang tua peluk? Senang, itu sentuhan nyaman. Atau ada misalnya contoh yang lain, selain itu, apa? Apa? Ya, anak rumah. Apa? Berikan dulu. Berikan siapa? Juliani. Oh iya, jangan ya. Jangan hidup dari Ibu. Ada yang pernah dari tangan dari orang? Dan saya karena itu sentuhannya. Jadi sentuhannya anak itu sentuhan yang merasa, yang membuat kita merasa aman, tidak membuat kita cemas begitu. Bisa? Bisa. Yang kedua sentuhan tidak aman. Contohnya, kayak tadi anak Juliani cubit Lukman. Coba contohnya dari mana? Nah, itu kan tadi Lukman risik toh? Ya, itu namanya sentuhan tidak aman. Kalau sentuhan tidak aman itu membuat kita tidak nyaman berada dekat dia begitu, risik. Dan yang terakhir sentuhan membingungkan. Bisa ada yang tahu sentuhan membingungkan itu apa? Tidak tahu. Contohnya ada orang yang tidak dikenal, orang dewasa sentuh anak-anak, tapi dia sentuhnya itu cubit pipi lama sekali. Dan cubit. Itu anak-anak rasa bagaimana? Tidak nyaman. Itu namanya sentuhan membingungkan. Baik, sudah bisa paham semua? Sudah. Oke. Selanjutnya Ibu akan membentuk anak-anak dalam kelompok. Ya. Ibu akan membagi anak-anak dalam 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok ini, kelompok 1, anak siapa? Dia anak Lia, anak Lukman, anak Juliani dan anak Petrus. Terus anak yang paling belakang, anak Iren sampai anak
Jadi setelah anak-anak jawab, ini jawab pertanyaan di belakang. Habis itu anak-anak ibu minta untuk maju presentasi di depan. Satu kelompok perwakilannya satu orang. Bisa? Bisa. Oke, baik. Ini. Satu. Kelompok dua. Dan kelompok tiga. Waktu pengerjaannya yang bisa? Satu. Oke. Pengerjaannya dimulai dari sekarang. Kalau ada yang bingung bisa tanya. Baik, sudah pulang. Izin ibu ya. Jadi nanti akhirnya jawab nomor satu tulis di belakang. Bisa? Oke. Ini ada. Ini apa lagi atau? Nah, dua ini. Oke, sebentar. Ini sudah mengerti atau ada yang perlu ditanyakan? Semuanya sudah selesai atau? Sudah habis? Sudah. Atau ada yang belum? Semuanya sudah? Anak dunianya sudah? Oke. Baik, kita mulai dari kelompok satu ya presentasinya. Semuanya mohon perhatikan teman-teman yang akan mulai presentasi. Kelompok satu, mari maju. Pertanyaannya. Jadi di sini ceritanya ada orang dewasa yang tidak saya kenal Mitsubishi dengan Richard sampai saat itu. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa yang kalian rasakan jika berada dalam situasi tersebut? Nah, yang saya rasakan yaitu kalian merasa nyaman atau tidak nyaman. Di sini saya merasa tidak nyaman dan alasannya yaitu karena dia orang-orang yang belum saya kenal sama sekali ya. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang akan saya lakukan ketika berada dalam situasi tersebut. Nah, yang saya lakukan yaitu bisa juga saya nangis atau bisa juga saya lapor ke orang tua itu. Oke, baik sekali jawabannya. Tepuk tangan teman-teman. Di sini ada orang yang mencubit pipi, dan di sini anak kuliah ini seakan-akan masuk dalam gambar tersebut. Jadi dia menceritakan tadi kalau orang sebut dia punya pipi itu merasa tidak nyaman. Terus mengapa dia merasa tidak nyaman? Karena dia tidak kenal dengan orang tersebut. Karena orang tersebut masih orang baru, bukan dia punya orang tua ataupun dia punya teman. Bagus.
situasinya itu temanmu mengambil baju warna kalian tanpa bertanya. Pertanyaannya, apa yang kalian rasakan jika berada dalam situasi tersebut? Jawabannya marah. Yang kedua, mengapa kalian merasa nyaman atau tidak nyaman? Kami merasa tidak nyaman karena dia mengambil pensil tanpa memberitahu kepada kami. Lalu, apa yang akan kalian lakukan? Yang akan kami lakukan adalah mengambil kembali pensil tersebut. Oke, baik. Barang milik teman itu juga merupakan suatu perilaku yang membuat orang tidak nyaman. Nah, jadi kalau dia tidak apa yang dia rasakan ketika orang ambil yang punya bensin, terus mengapa dia merasa tidak nyaman? Karena dia mengambil tadi tanpa seizin dia bisa oke, baik. Sekarang kelompok 3. Oh, anak Rizka silakan. Di sini Bu, harusnya itu ada yang menyentuh area pribadi. Apa yang kalian rasakan jika berada dalam situasi tersebut? Sudah pasti jika ada orang yang menyentuh area pribadi, berarti perasaannya takut dan juga gelisah dan cemas. Kemudian mengapa kami merasa tidak nyaman dengan situasi ini? Karena seperti yang sudah serta area pribadi itu hanya bisa disentuh oleh kita saja dan orang tua kita. Dan yang ketiga, apa yang akan kami lakukan jika berada dalam situasi tersebut? Dan pasti kami akan melakukan itu kepada orang yang lebih dewasa. Oke, baik. Sekarang kembali tepuk tangan dulu. Bisa. Baik. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, area yang disebut harta karun. Jadi itu hanya disentuh oleh kita sendiri, tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, dan jika ada teman-teman yang tidak sengaja cubit kalian punya pipi, lama-lama atau perlu kalian tiba-tiba, nah itu segera lapor ke guru, bisa ke ibu juga atau ke kalian punya wali kelas. Tapi kalau ada yang buat di rumah, segera lapor ke bapak, mama, atau kakak. Bisa? Bisa ya. Oke, baik. Semuanya sudah pintar, itu dulu. Karena anak-anaknya sudah bisa menjawab semua yang Ibu kasih tugas, jadi selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD. Jadi di sini nih LKPD-nya bersifatnya satu orang yang kerja. Bisa? Boleh. Yang ini LKPD itu berbeda peserta didik. Pertanyaan yang bagus sama kalian. Jadi di sini ada nama dan kelas. Tulis nama siapa di sini. Terus kelas berapa? Semuanya kelas 2 toh? Iya. Sudah bisa baca toh? Sudah. Oke. Jadi ini ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi anak-anak tinggal lingkar mana yang benar, lingkar mana yang benar. Bisa? Bisa. Kalau sudah salah jangan lingkar lagi. Kalau salah jangan lingkar. Yang benar saja. Oke. Baik ya. Ibu dari kumpul lagi. Iya, Ibu kumpul supaya Ibu ambil nilai. Oke, Ibu. Makasih. Oke. Ini lagi. Kerja sudah. Ibu bisa kasih waktu 3 menit atau terlalu lama? Terlalu cepat? Terlalu pas. Oke. Kerja sudah ya? Kalau ada yang bingung bisa tanya. Bisa
Jadi, oke silakan. Jangan lupa pulang. Ya, Bu. Jadi, Ibu, tujuan Ibu memberikan dana PDI kepada anak-anak supaya Ibu dapat punya pemahaman tentang materi layanan yang diberikan hari ini. Sejauh mana anak-anak punya pemahaman tentang materi hari ini. Jadi, Ibu akan menilai dari apa yang anak-anak isi. Kalau anak-anak yang mengisi dengan baik, berarti Ibu punya anak-anak sudah pintar dan sudah bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Selanjutnya, Ibu akan meminta sedikit lagi mengisi lembar evaluasi. Bisa? Bisa. Ibu jelaskan lagi. Lembar evaluasi hasil. Dan di sini ada nama seperti yang tadi, tulis kembali nama. Terus tulis kembali kelas. Nah, di sini ada pernyataan anak-anak baca. Terus anak-anak tinggal cetak atau ringkas. Setuju, ragu-ragu atau tidak setuju. Bisa? Bisa. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Sepertinya anak udah jelaskan.
Ini bisa menjadi orang penting dalam doa. Lukman tadi sudah pertama. Teman-teman dan ibu-ibu, marilah kita berdoa selesai. Oke, baik, tepuk tangan.